Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel budidaya ikan gembira BCPS. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber atau lover ya, yang mungkin pertanyaan ini sangat penting sekali dan semoga apa yang saya jawab ini bermanfaat buat teman-teman ya. Dan sebelum saya membahas video ini lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, jadi sebenarnya buat teman-teman yang baru belajar ya, kumis keriting itu apa sih ya? Kumis keriting adalah penyakit yang menginfeksi pada ikan lele yang biasanya ada cirinya itu di bagian kumisnya ya, ataupun moncongnya itu. Moncongnya itu biasanya dia itu kayak melengkung, kayak obat nyamuk gitu teman ya, jadi nggak bisa lurus. Biasanya kalau ikan lele kalau sudah seperti itu, kalau moncongnya sudah layu ya, itu bisa berakibat fatal pada ikan lele tersebut ya teman ya, bahkan bisa mengakibatkan kematian massal ya. Lalu bagaimana sih cara mengatasi kumis keriting tersebut? Cara mengatasi kumis keriting tersebut sebenarnya sangat mudah dan sederhana ya. Yang pertama, teman-teman cukup mengganti air ya, mengganti air kolam secara total ya. Kita kuras atau ganti air secara total. Setelah kita mengganti air, pastikan bagian kotoran-kotoran yang ada di kolam itu bersih ya. Atau kalau bisa ikannya kita pindah di kolam yang baru ya. Lalu bagaimana penanganan selanjutnya? Penanganan selanjutnya kita cukup membeli garam grosok ya. Garam grosok kita beli dengan jumlah lumayan banyak ya, mungkin 1 atau 2 kilo ya. Lalu bagaimana sih cara pengaplikasiannya? Apakah kita harus masukkan semua? Tidak teman ya. Jadi kita cukup kasih secukupnya ya. Kita kasih 1 atau 2 genggam setiap pagi dan sore ya. Setelah kita memberikan garam grosok pagi dan sore hari, usahakan teman-teman jangan memberikan pakan terlebih dahulu ya, karena jika teman-teman memberikan pakan pada ikan lele yang terkena penyakit kumis keriting, itu sama aja teman-teman membunuh ikan lele tersebut dengan cara yang cepat ya. Saya sarankan teman-teman memberikan obat istilahnya itu garam grosok tersebut itu harus diimbangi dengan puasa ya ikan lelenya ya. Lalu berapa lama sih ikan lele tersebut itu bisa sembuh atau bisa normal kembali? Biasanya paling cepat sekitar 2 atau 3 hari ya. Lalu paling lama sekitar 7 hari. Kita ulangi pagi dan sore, kita kasih garam grosok terus ya, pagi 2 sore 2. Lalu apakah jika kita memberikan garam grosok sampai 7 hari kita tanpa menggunakan pakan sama sekali? Jawabannya tetap menggunakan pakan ya. Kalau sampai 3 hari ke atas kita masih menggunakan pakan teman ya, tentunya dengan jumlah yang sedikit ya, dan ada obatnya, ada campuran obatnya teman ya. Lalu campuran obat untuk pakan itu apa sih Bang? Campurannya cukup kita membeli obat Booster Introvlog 25 ya. Booster Introvlog 25 teman-teman perlu dicatat ya. Booster Introvlog 25 kita beli, lalu kita kasih dengan dosis yang sedikit ya. Sedikitnya itu seberapa Bang? Mungkin sekitar, kalau ada suntikan ya mungkin sekitar 1 mili ya, ataupun 2 mili ya, sedikit aja teman ya. 1 atau 2 mili itu setiap memberikan pakan kita campur dengan pakan tersebut ya. Kita lancarkan dengan air ya, lalu kita kasih pakan tapi dengan jumlah pakan yang sedikit. Mungkin seharusnya kita pakannya itu habis 1 kilo ya mungkin ya, kita kasih cukup seperempatnya itu saja ya, seperempatnya, jadi sedikit. Setelah kita memberikan pakan, maka itu pakan kita kasih cukup sekali sehari ya, ataupun 2 hari itu kita kasih sekali ya, supaya bertujuan bibit atau ikan lele pertumbuhannya akan lebih cepat atau lebih cepat sembuhnya ya. Dan jika kita memberikan pakan terlalu banyak, maka bisa mengakibatkan ikan tersebut kambuh lagi teman ya. Jadi untuk pengobatan ikan lele kita wajib puasakan terlebih dahulu ya, puasakan sampai benar-benar sembuh, lalu kita berikan pakan dengan porsi normal ya.
Dan jika kolam kalian mempunyai sistem kocor ya, usahakan sistem kocornya itu kita matikan terlebih dahulu ya, sampai memang benar-benar ikannya itu sembuh ya. Walaupun kolamnya itu menjadi asin ya, karena kelamaan kita obati sampai 7 hari, itu enggak jadi masalah teman ya. Dalam proses pengobatan pasti masih ada yang mati ya, ataupun istilahnya itu enggak kuat dalam pengobatan, tapi angka tingkat kehidupan dia akan lebih meningkat teman ya, karena di samping ada yang mati karena nggak kuat dengan garam, dia pasti ada yang sembuh karena terkena garam tersebut ya. Dan buat teman-teman yang ingin menanyakan mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya, nanti saya akan jawab melalui video ataupun saya buatkan saya jawab melalui komentar secara langsung ya. Dan mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Video ini saya hanya berbagi menurut pengalaman saya di bidang budidaya pembudidayaan ikan lele ya. Jika pun teman-teman mempunyai pengalaman ataupun cara yang berbeda, silahkan teman-teman bisa aplikasikan dengan cara yang teman-teman pahami ya. Oke, bisa dipahami video ini teman-teman ya. Oke, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara. Salam jos ya. Sukses selalu buat teman-teman. Dan jangan putus asa karena suatu kegagalan atau karena mengalami kegagalan ya. Jadi kita harus semangat terus, pantang mundur, karena kegagalan adalah suatu istilahnya pengalaman ataupun pembelajaran bagi diri kita sendiri yang tidak mungkin orang lain alami ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat teman-teman ya.